Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah adalah ucapan yang pantas kita ucapkan pada hari ini, di mana Allah masih memberikan kita beribu-ribu nikmat. Entah itu yang dinamakan dengan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur yang panjang, terlebih-lebih lagi yang dinamakan dengan nikmat iman dan Islam. Dan masih banyak lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kita tidak dapat hitung satu persatu nikmat tersebut. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi, jikalau engkau ingin menghitung nikmatku, kata Allah, maka la tuhsuha, maka engkau tidak dapat menghitungnya. Maka sebagai hamba yang beriman, hamba yang bertakwa, mari kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena apa? Jikalau kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka niscaya Allah akan menambah nikmat tersebut. Tetapi jikalau kita kufur atau tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka tunggulah azab yang akan menghampiri kita. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sebagai suri tauladan bagi umat manusia, Nabi yang menghantarkan umat manusia dari zaman yang dinamakan zaman gelap gulita menuju zaman yang terang menderang. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali keutamaan yang diperoleh bagi orang yang rajin bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya adalah Allah akan memberikan kedudukan dan rahmat di sisinya di yaumil qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasatahdzillu rahman yauma la zillu illa zillu." Ada 3 golongan, kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan mendapatkan kedudukan dan rahmat di sisi Allah di yaumil qiyamah. Maka bertanya seorang sahabat, "Manhum ya Rasulullah?" Siapakah mereka itu ya Rasulullah? Faqala Rasulullah, yang pertama kata Nabi, yaitu salah satu di antaranya adalah man shalla alaiya, siapa yang banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa salawat ini begitu penting, hadirin yang berbahagia? Ternyata dari sekian banyaknya ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, salawat adalah satu-satunya ibadah. Bukan hanya diperintahkan kepada manusia untuk melakukannya, tetapi Allah dan para malaikatnya pun ikut bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah salat yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, tetapi Allah tidak ikut salat. Perintah haji, Allah tidak ikut berhaji. Perintah puasa, Allah tidak ikut berpuasa. Tetapi ketika perintah bersalawat, dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56, Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah engkau kepada Nabi sebaik-baiknya salawat. Maka dari itu, hadirin yang berbahagia, sebagai hamba yang mengaku umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita ucapkan dengan lisan bisa menyebabkan kita mendapatkan kedudukan dan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mendapatkan kedudukan dan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang rajin bersalawat akan diberikan nanti syafaat oleh Rasulullah di yaumil qiyamah. Mungkin itulah ceramah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wassadah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.